Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat, selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Ya Ananda Hebat cerdas, hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dengan materi simbiosis dalam ekosistem. Tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri simbiosis dengan tepat. Oke Ananda Hebat, langsung saja kita ke pembahasan hari ini tentang pengertian dan ciri-ciri simbiosis berikut ini. Oke Ananda Hebat cerdas, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komentalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, yang pertama kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, jadi kedua makhluk hidup itu harus saling menguntungkan, disebut dengan simbiosis mutualisme. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, di sini simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Lalu yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, di mana di sini simbiosis parasitisme adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Jadi diingat ya, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya Ananda Hebat cerdas. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Tadi kita tahu bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama, nah di sini ada gambar burung jalak dengan kerbau. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Perhatikan, di sini kutu kerbau dimakan burung jalak dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau. Nah, lalu yang kedua, lebah dengan bunga. Di sini si lebah mendapatkan nektar. Nah ya, lalu untuk proses penyerbukannya, sedangkan si bunga dibantu penyerbukannya, proses penyerbukannya ya. Nah, selanjutnya nomor 3 ada contoh buaya dengan burung plover. Nah, di sini mereka termasuk simbiosis mutualisme karena di sini si burung plover dapat makanan dari buaya dan buaya giginya menjadi bersih. Nah, jadi karang-karang giginya dimakan oleh si burung plover tadi ya. Nah, oke, di sini selanjutnya kita lanjut simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya apa? Seperti
ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan hiu ini ikan hiu ya, di bawahnya ikan remoranya. Di sini ikan remora mendapatkan perlindungan dari sisa makanannya, sedangkan ikan hiu tidak dapat diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, Ananda hebat cerdas. Lalu yang kedua adalah ikan badut dengan anemo laut. Ikan badutnya ini ya, ini anemo lautnya ya. Kenapa disebut dengan simbiosis komensalisme? Di sini ikan badutnya dapat berlindung dari predator dan anemon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan juga. Lalu yang selanjutnya adalah pohon anggrek dengan pohon inangnya. Nah, di sini anggrek dapat menumpang hidup pada pohon dan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari simbiosis komensalisme. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Di sini simbiosis parasitisme adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup, ya, satu pihak atau makhluk hidup, dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Jadi satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, itu adalah simbiosis parasitisme. Contohnya adalah benalu dengan pohon inangnya. Di sini benalu dapat makanan dengan menghisap pohon inang. Pohon inang dirugikan karena sari makanannya dihisap oleh benalu. Lalu selanjutnya ulat dengan pohon buah. Nah, buat apa saja ya? Buah apa saja? Buah apa saja pokoknya ya. Di sini ulat dapat makanan dari buah dan pohon buah dirugikan karena buah-buahan menjadi rusak karena dimakan oleh ulat ya. Karena ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Lalu berikutnya kutu dengan kucing. Di sini kutu dapat makanan dengan menghisap darah kucing. Kucing dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu kucing ya. Ada juga nyamuk dengan manusia. Manusia dihisap darahnya oleh nyamuk. Jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, itulah contoh simbiosis parasitisme. Oke, Ananda hebat. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Ananda hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.